pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Baik, sehat, dan luar biasa. Sekali lagi kakak tanya, apa kabarnya? Baik, sehat, dan luar biasa. Yeay! Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Nah, sebelum itu mari kita cek. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya Laskar Kristus, syabrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke adik-adik, biar lebih semangat lagi semuanya kakak minta untuk bangkit berdiri. Kita akan satu pujian. Apa nih pujiannya kak? Kita akan memuji Tuhan dengan alat musik adik-adik. Yang pertama ada gitar, yang kedua ada apa Kak Windy? Trompet, yang ketiga ada gendang. Yuk kita akan pujian ini bersama-sama. Jangan duduk dulu. Sebelum kita berdoa adik-adik, kita angkat satu pujian lagi. Siapin tangannya di depan, kita akan berlayar serta Yesus. Musik. Layar serta Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar serta Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. Berlayar, berlayar serta Yesus, ombak pun teduh.
Sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah berkumpul untuk memulai ibadah sekolah minggu jarak jauh kami ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Persembahan syukur kita akan dipandu oleh Kak Hani. Silakan Kak Hani. Shalom adik-adik. Nah, sebelum kita pisah ke kelas kita masing-masing, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Nah, adik-adik bisa menyiapkan sebuah amplop yang sudah dituliskan namanya, hari, dan juga tanggalnya ya. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita menyanyikan lagu Persembahan kami sedikit sekali. Adik-adik semua pada tahu kan? Ini dia videonya. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, tadi kami anak-anak-Mu ini telah selesai mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan-Mu ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu sayangku semua dimanapun kalian berada. Kak Esther harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa. Terima kasih ya sayang ya sudah mengikuti ibadah dari jarak jauh. Kak Esther senang, salut buat kalian. Selalu ingat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, Kak Esther juga berterima kasih buat liturgos hari ini yang sudah bertugas, yaitu ada Kak Ingga, ada Kak Windy, dan juga Kak Hani. Tetap semangat melayani ya kakak-kakak ya. Walaupun di masa pandemi COVID-19 dari jarak jauh, kita harus tetap setia untuk melayani Tuhan. Dan buat kalian yang berulang tahun, dari hari ini tanggal 2 Agustus 2020 sampai tanggal 8 Agustus 2020, Kak Esther dan kakak-kakak lainnya mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan dengar-dengaran kepada orang tua. Jangan lupa ya, tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tidak bosan-bosannya Kak Esther selalu mengingatkan kepada kalian pesan sehat sebagai berikut, yaitu wajib menggunakan masker apabila keluar rumah. Ya adik-adik ya, kalau tidak penting lebih baik di rumah saja. Dan sering-sering dengan mencuci tangan. Jaga kesehatan dengan cara makan makanan yang sehat dan bergizi, olahraga yang cukup, dan istirahat yang cukup. Ya sayangnya. Dan kalian kan sudah mulai sekolah secara online. Jangan lupa belajar. Tetap berdoa ya sayang ya. Kita dukung doa satu sama lain supaya wabah COVID-19 ini segera berlalu dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya.
Oke adik-adikku semua, itu dulu pengumuman dari Kak Esther. Kalian tetap setia beribadah. Kak Esther dan kakak-kakak lainnya selalu setia menanti kalian untuk beribadah setiap minggu. Ya, sekarang kita langsung ibadah. Mulai dari kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Hai adik-adik, sebelum kita berdoa, kakak mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu buah pujian. Berikut lagunya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah memuji nama Tuhan bersama. Sekarang waktunya kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar bisa mendengarkan firman-Mu ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk apa ayo? Betul adik-adik, sekarang waktunya untuk mendengarkan cerita dari Kak Nana. Adik-adik duduk yang rapi dan dengarkan baik-baik ceritanya ya. Shalom adik-adik, hari ini kembali kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan dan masih mengenai keluarga Bapak Abraham. Adik-adik, Bapak Abraham menerima Ishak sebagai anak perjanjian yang diberikan oleh Tuhan Allah. Dan selama 25 tahun ia menunggu hingga Ishak dilahirkan. Lalu, mengapa Tuhan Allah memerintahkan ia untuk mengorbankan anaknya Ishak? Dan jawabannya ada tertulis di Kejadian 22 ayat 12. Ternyata Tuhan Allah hanya mau menguji Bapak Abraham apakah ia mentaati Tuhan, takut akan Tuhan, dan mengasihi Tuhan lebih daripada ia mengasihi anaknya sendiri. Adik-adik, bersama dengan kakak, kita dengarkan ceritanya kembali. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu
dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya, anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, "Di atas gunung Tuhan akan disediakan." Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku." Nah, adik-adik, dari ketaatan Bapak Abraham untuk melakukan perintah Tuhan, adik-adik bisa belajar untuk mentaati Tuhan dan mempercayai Dia apapun keadaan yang adik-adik alami. Haleluya. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Nana. Sekarang kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk membawakan satu buah pujian lagi, lalu dilanjutkan dengan doa ya. Berikut lagunya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan Tuhan, terima kasih tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu.
Kiranya firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Come on now, let's open up the